Setelah penantian 1 tahun, dan setelah puluhan bocoran yang kita terima, akhirnya kita mendapatkan season 25 di bulan ini. Sebelum itu, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe dan juga like yang ada di bawah video ini. Dan langsung saja, kita akan membahas tentang secret scene dan perubahan pada season 25. Kita mendapatkan secret scene pertama pada awal video. Scene ini mengalami beberapa transmisi sebelum akhirnya perekaman mulai flashback ke penglihatan Katie dan Dev, yang sepertinya terjebak di fasilitas Secret Trinity Association and Research. Saya tidak mengetahui apakah fasilitas ini merupakan fasilitas yang sekarang digunakan sebagai markas dari kameramen atau tidak. Scene berlanjut saat Dev dan Katie melanjutkan perjalanan. Dari dialog antara mereka berdua, kita tahu bahwa semua orang di fasilitas ini telah pergi atau terjebak di suatu tempat. Lalu Dev menyarankan Katie agar pergi ke tempat aman, sementara Dev pergi untuk mencari seseorang yang mungkin saja masih terjebak di dalam sana. Dan di sini Bro memancarkan Plangerman Aura. Lalu perekaman mengalami transmisi dan berpindah ke masa sekarang, yang memperlihatkan kondisi dari Plangerman setelah episode 70, dan detail lain yang dapat kita lihat dari monitor TV, yang bertuliskan kamera offline dan terdapat tulisan Titan di bawahnya. Ini mengartikan bahwa monitor TV tersebut merupakan perekaman dari Titan kameramen. Lalu perekaman berpindah ke tempat Plangerman yang ingin diperbaiki. Saat suatu alat dikeluarkan dan memasuki tubuh Plangerman, alat tersebut mengalami malfungsi yang membuat seluruh alat di sana ikut mengalami malfungsi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh Secret Agent. Seperti yang kalian perhatikan, saat alat mengalami malfungsi terdapat percikan berwarna hijau yang keluar dari tubuh Plangerman, dan di sini detektif kameramen pergi meninggalkan lab tersebut dan terlihat kamera woman yang didampingi oleh engineer kameramen. Scene berganti ke markas TV Man yang mana Titan TV Man dan Titan Speaker Man ada di sana sembari melihat monitor perekaman dari Titan kameramen yang sudah saya jelaskan tadi. Saat Titan Speaker Man meraung, di sini Titan TV Man berkata, "Tenanglah. Pertama-tama kita akan mengupgrade-mu." Lalu Titan TV Man membawa Titan Speaker Man pergi berteleportasi, kemungkinan kembali ke pangkalan Speaker Man. Perekaman berganti ke Detroit, USA, di mana POV sudah terluka dan butuh pertolongan, sebelum datangnya Astro Obliterator, dan menyerang POV, dan di sini Boom memperlihatkan tampilan baru. Bagaimana ada efek retakan pada POV yang membuat perekaman lebih bagus dan masuk akal. Setelah kamera offline di sini perekaman berganti ke episode 75 dan episode 75 pada season ini mengalami perombakan, dan POV kameramen berkemeja kuning pada episode 75 memiliki nama, kameramen IK34, yang dapat terlihat dari tablet yang dia gunakan. Perubahan yang dapat dilihat seperti pencahayaan dari bangunan di sini yang dibuat lebih gelap seperti ruangan tertutup. Dan model dari mutant female juga diubah pada episode ini, yang kalian dapat lihat sendiri pada videonya. Lalu kita pergi ke tempat di mana para manusia diungsikan. Di sana kita dapat melihat manusia dengan wajah di sana yang mirip dengan female mutant. Dan di sini dia menunjukkan sebuah foto dia dengan saudaranya, dan mengaku bahwa saudaranya hilang sejak kekacauan yang terjadi. Lalu kita diperlihatkan kameramen yang menghibur manusia dengan meminum air lewat senter di bawah kepalanya, dan koki kameraman yang masakannya dikritik oleh salah satu manusia dan Bro berkata, "Let me cook." Hell nah, kita biarkan saja Bro memasak. Dan saat salah satu manusia keluar dari toilet dan berkata dia mengalami kesusahan saat menggunakan toilet, dan memberi penyedot WC ke salah satu kameramen, dan kameramen di sana mulai melihat penyedot WC tersebut dengan harapan dan emosi. Pada beberapa detik kita juga dapat melihat bahwa yang menjadi POV di tempat ini merupakan kameramen yang Sigma dengan menggunakan baju pelayan yang sangat berharisma, yang terpantul dari cermin kaca yang berada di sana. Lalu Scientist TV Man datang dengan Speakerman dengan teleportasi, dan memasang sebuah alat di kepalanya, dan berkata, "Siapa yang bekerja di Alpha Hills?" Salah satu manusia mengangkat tangan, dan Scientist TV Man berkata, "Kemarilah." Setelah melihat scene ini, saya mengasumsikan bahwa alat yang dipasangkan ke kepala Scientist TV Man merupakan alat yang bisa membuat TV Man berbicara tanpa reverse. Hal tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Pertanyaannya, mengapa aliansi mengerti apa yang dikatakan TV Man saat reverse? Hal tersebut mungkin karena aliansi merupakan perangkat keras dan bisa mengolah data atau setiap kalimat yang disampaikan kepada mereka. Dan lihatlah perbandingan ukuran antara manusia dan aliansi di sini, perbedaan ukuran yang jauh diperlihatkan pada scene ini. Kembali ke perekaman di sini, detektif kameramen datang dan Scientist TV Man kembali berbicara seperti biasa, yaitu dengan di reverse. Bro berkata, "Ketahui tempatmu."
kepada detektif kameramen, dan mulai mendorongnya ke dinding. Detektif kameramen langsung mengacungkan pistolnya, dan di sini Speakerman memisahkan mereka berdua. Pada dinding kita juga dapat melihat kalimat moral, yang mengajarkan kita untuk jangan lupa mencuci tangan kotormu. Ini detail kecil yang bagus. Kembali ke video, setelah dipisahkan oleh Speakerman, saintis TV Man bertanya kepada kameramen di dekatnya, "Sudahkah kau menganalisis semua korban yang datang?" Dan kameramen itu mengangguk, lalu saintis TV Man melanjutkan, "Kalau begitu katakan kepadaku, apa-apaan itu?" Lalu Skibidi Mutant datang, dan langsung diserang oleh kameramen yang tadi memegang senjata. Skibidi ini sudah saya bahas pada short sebelumnya, karena dia pernah menjadi bocoran pada saat itu. Dan Bro berkata, "Aku datang ke sini untuk berbicara atas nama rakyatku. Di saat sulit ini, kita harus memanfaatkan kesempatan untuk membentuk serikat baru. Saatnya mengakhiri pertengkaran, tidakkah kau berpikir?" Yang dimaksud rakyat mungkin di sini adalah kubu Skibidi Toilet yang ingin mengakhiri pertengkaran dengan aliansi, dan bersatu untuk melawan para Astro. Lalu perekaman berfokus ke 5 karakter, sebelum kemudian berpindah POV ke laki kameramen yang melihat peperangan di lokasi episode 67. Dan di sini Bro diserang oleh Skibidi Botak dan diselamatkan oleh Secret Agent, lalu Secret Agent membantu laki kameramen berdiri dan Bro mulai ngebacot dengan berkata, "Halo lagi. Pemimpin mereka bersembunyi di dalam fasilitasku, mereka mencuri teknologi. Aku marah. Kemarahanku tak terhingga, mereka kira mereka aman di dalam. Mereka salah." Lalu hal yang dikatakan oleh Secret Agent sama dengan shorts yang pernah Boom upload, dan juga scene tersebut sudah saya analisa pada shorts, yang berbeda hanya pewarnaan pada videonya. Di sini saya akan menyinggung tentang komedi yang dibawakan, pada dialog saat Secret Agent berkata, "Aku marah." Bro benar-benar menghentakkan kakinya dengan keras, "Hell nah." Lalu episode berpindah ke episode 76 dan berlanjut ke episode 77. Saya tidak akan membahasnya, karena saya akan membahas hal yang baru di season 25. Berlanjut ke perekaman yang berada di Oregon, USA. Tempat ini merupakan pemberhentian dari Juggernaut dan juga Paman G-Man. Di sini Juggernaut berkata, "Untuk apa pertarungan ini?" G-Man membalas, "Katakan padaku." Lalu Jugi berbicara, "Terimalah kekalahanmu dengan terhormat, jika kamu masih memilikinya." Lalu G-Man bertanya balik, "Mengapa ada permusuhan seperti itu? Apakah kamu lupa bagaimana kita menaklukkan dunia bersama? Bagiku kau seperti saudara. Bagi mereka, seperti pion yang bisa dikembangkan." Juggernaut yang terbalut emosi berkata, "Berhenti ngebacot dan lawan aku." Juggernaut mulai menyerang ke arah G-Man dan G-Man menangkis dan menghindari serangan Juggernaut. "Mengapa kau lari?" ucap Juggernaut. G-Man mulai berkata, "Aku tidak ingin bertarung denganmu, teman lamaku, aku ingin kau bergabung denganku." "Bergabung denganmu? Setelah kau melukai bayiku?" ucap Juggernaut, dan mulai menyerang G-Man kembali. Lalu G-Man kemudian menangkis sebelum akhirnya menyerang Juggernaut dengan bertubi-tubi, dan pergi begitu saja. Lalu Juggernaut bangkit, diiringi dengan suara G-Man yang entah dari mana dengan berkata, "Kamu tahu tidak ada pilihan. Tapi aku tahu bagaimana rasanya melihat anakmu menderita, tidak mampu membantu." Lalu G-Man datang dan melanjutkan perkataannya, "Bergabunglah denganku, dan warisanmu tidak akan pernah mengenal penindasan lagi." Kamu memegang perkataanku. Pada scene ini kita dapat melihat cahaya hijau dan sosok yang berdiri di latar belakang. Kemungkinan itu merupakan Secret Agent. Kata, "Berapa harga kata-katamu? Salah satu titan kalian sudah dalam kepemilikan mereka. Seseorang yang Anda kenal juga ada di sana. Dengan permintaan khusus. Apakah kau melakukan apa yang perlu ketika waktunya tiba?" Balas Juggernaut, "Titan yang dimaksud di sini merupakan Titan TV Man yang telah dikendalikan sebelumnya, dan seseorang yang Anda kenal, kemungkinan yang dimaksud adalah Dope." G-Man membalas dengan berkata, "Mereka harus menemukan aku terlebih dahulu." Juggernaut berkata, "Menemukanmu? Apa kau bercanda?" Terlihat saat Juggernaut menyerang G-Man, serangan tersebut menembusnya. Di sini kita mengetahui bahwa G-Man yang datang merupakan hologram. Senjata rahasia sedang dipersiapkan. Menunggu saat yang tepat. Saat itu terjadi. "Kau sebaiknya ada di pihak kami. Aku benci jika anakmu menjadi yatim piatu," ujar G-Man, sebelum kemudian menghilang.
Inti dari percakapan antara Jimin dan Juggernaut adalah Jimin yang berusaha membujuk Juggernaut untuk bergabung dengannya. Setelah hologram dari Jimin memudar hilang, Juggernaut terlihat merenung, sebelum kemudian UFO Toilet datang bersama Astro Carrier dan menanyakan di mana dia. Juggernaut membalas, "Komandan melarikan diri." UFO Toilet kemudian mendekat dan berkata, "Komandan, aku komandanmu, kau telah mengecewakanku 2 kali, haruskah aku meragukan efisiensimu atau kesetiaanmu? Ingat, kegagalanmu yang berikutnya akan menjadi yang terakhir." "Aku tidak akan gagal, Komandan," ucap Juggernaut. Lalu UFO Toilet berkata, "Sebentar lagi, tidak akan ada lagi tempat di bumi ini yang bisa digunakan tikus ini untuk bersembunyi. Kembali ke kapal induk dan dapatkan perbaikan, hancurkan." Dan Juggernaut pun pergi kembali ke kapal induk. Lalu Astro Carrier mulai meratakan tempat tersebut dengan menghancurkannya, disusul dengan Astro Obliterator yang datang ke sana. Lalu POV berlari sebelum kemudian terkena serangan dari Astro. Di sini perekaman dari POV mengalami transmisi error, dan kemudian mobil berwarna merah yang telah usang, berbalik dan berjalan ke arah POV. Mobil tersebut kemudian berubah menjadi kursi, kemudian berubah menjadi tanaman, dan berubah menjadi perempuan. Bro, saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Di sini, sepertinya otak saya mengalami malfungsi setelah melihat scene ini. Kembali ke video. Di sini si perempuan memiliki wajah yang mirip dengan Secret Agent. Untuk sekarang kita akan memanggilnya Female Secret Agent. Dan dia memasukkan semacam malware, dan kita dapat lihat bahwa lokasi kita berpindah ke suatu tempat dengan latar pegunungan hijau, dan kalimat transmission error di kanan atas berubah menjadi Alpha Hills OS Installer. Sebelum kemudian season 25 berakhir dengan banyak pertanyaan. Jika kalian memiliki teori atau pendapat tentang season 25 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan banyaknya hal baru yang belum terungkap, series ini masih akan berlanjut.